Halo Sobat Wina, apa kabarnya nih? Nah, ada sebuah peribahasa yang sudah tidak asing lagi kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Anastasia Cynthia Moa, saya mahasiswi STKIP Widya Yuwana Madiun. Nah, di podcast kali ini, kami menghadirkan mahasiswi dari STKIP Widya Yuwana, yaitu Kak Ellen. Dan Kak Ellen ini, dengar-dengar saja sudah menyelesaikan skripsinya. Nah, Kak Ellen boleh nih memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Moa. Iya. Halo. Halo Kak. Oke, halo Sobat Widya semuanya. Perkenalkan nama saya Patricia Ellen. Saya mahasiswi STKIP Widya Yuwana. Saya baru saja menyelesaikan skripsi saya. Dan saya berasal dari Sintang, Kalimantan Barat. Wah, Sintang jauh nih teman-teman. Nah, kan dengar-dengar Kak Ellen ini baru menyelesaikan skripsinya. Iya, benar-benar. Kalau boleh tahu, skripsi Kak Ellen ini judulnya tentang apa sih? Oke, nah untuk judulnya sendiri, saya mengambil tentang pengembangan media cerita Alkitab untuk bina iman anak Katolik berbasis pop-up book. Wow, pop-up book berarti Ya. itu menggunakan media juga ya Kak? Benar, itu media media. pop-up book ya. Oh, kira-kira apa sih latar belakang Kak Ellen memilih ide tersebut dan juga mengapa Kak Ellen punya ide untuk membuat pop-up book itu Kak? Oke, menarik nih. Nah, untuk ide sendiri itu muncul karena sebuah hobi dulu sebenarnya ya. Sebenarnya nggak terpikirkan sih buat media untuk anak-anak kan, tapi karena hobi juga menggambar, desain gambar, dan akhirnya muncul, ternyata Bina Iman Anak, kegiatan Bina Biak ini memerlukan media yang kreatif. Karena berdasarkan pengalaman yang saya lihat, mungkin Kak Moa juga pernah praktek juga ya, merasakan praktek terjun langsung mengajar anak-anak biak, dan pastinya itu di lapangan itu masih sangat kurang dalam hal media yang kreatif, media yang visual nih ya, karena banyak terpaku masih dalam YouTube juga. Adapun gambar itu hanya diberikan satu lembar kertas saja kan, jadi anak-anak terkadang itu bosan, kurang fokus juga mengikuti kegiatan biak itu sendiri begitu. Kok Kak Ellen lebih memilih anak-anak? Kenapa enggak remaja atau dewasa gitu? Nah, untuk itu anak-anak itu karena imajinasinya itu lebih suka melihat gambar ya. Iya. Kalau kita yang udah dewasa ini, orang tua atau sebagainya, OMK, apalagi OMK kan pasti bosan ya kalau melihat gambar. Tapi kalau anak-anak ini kayak lebih memahami gitu kalau melihat gambar secara langsung gitu mau. Kan lebih tertarik gitu ya. Benar. Pasti lebih tertarik. Iya. Nah, dalam pengerjaan skripsi dan juga pengerjaan pop-up book itu kan pasti kakak harus menyimbangi waktunya, menyimbangi ini itu. Kira-kira hambatan apa sih yang muncul atau timbul saat kakak mengerjakan hal tersebut? Karena kan anak muda sekarang nih nggak jauh-jauh yang dari namanya mood yang selalu berubah-ubah. Aduh, benar. Apa sih apakah kakak pernah mengalami hal tersebut nggak sih? Aduh, kalau mood yang berubah-ubah, galau itu hampir setiap hari. Cewek ya, iya, cewek begitu. biasa. Nah, untuk mood berubah itu hampir setiap hari saya rasakan. Misalnya scroll TikTok nih, lihat kata-kata yang ngena banget di hati kayak aduh ini relate gitu sama hidup aku Relate. gitu. Jadi kayak kebawa galau, nangis kadang-kadang. Jadi kadang-kadang tuh benar-benar awal-awalnya tuh bisa jadi melupakan skripsi. Tapi dari pengalaman itu saya belajar juga, ternyata mood saya yang berubah dan galau saya yang berubah itu tidak boleh digabungkan dengan isi skripsi saya itu, karena itu akan mengacaukan gitu. Misalnya 1 minggu saya galau, terus 1 minggu juga otomatis saya tidak akan mengerjakan skripsi dan itu sangat mengganggu gitu. Jadi saya harus pandai-pandai, jangan sampai menggabungkan antara masalah mood saya itu dengan pengerjaan skripsi saya. Jadi jangan digabungkan ya, harus diseimbangkan gitu ya, harus Bisa pandai. dibagi, gitu. Benar. Nah, terus kalau contohnya anak zaman sekarang ini kan nggak jauh-jauh dari namanya media sosial nih Kak. Media sosial tuh sudah seakan bisa menjadi teman dan juga bisa menjadi musuh kan Kak. Nah, gimana sih cara kakak buat mengatur waktu kakak untuk bermain media sosial atau me time lah anggapan zaman sekarang ya, sama waktu kakak buat mengerjakan skripsi dan juga bahkan membuat media kakak? Tentunya sulit ya untuk kita anak muda ya. Kadang kita kalau sudah memegang media sosial HP terutama ini, kita tuh nggak bisa terlepas dari HP ini. Bahkan mau lupa tidur, dunia. lupa makan, kadang bangun tidur langsung HP kan. Dan memang ini susah untuk kita melepaskan HP itu dari genggaman tangan kita gitu. Tapi cara saya untuk
menyelesaikan proses skripsi dengan cepat itu dengan cara tadi, jangan terlalu banyak tadi menggabungkan HP itu dalam kehidupan gitu. Gimana caranya? Caranya itu skripsi dalam satu hari itu harus dikerjakan, mau itu 1 jam, 2 jam, ataupun 30 menit. Ya penting dikerjakan setiap hari, jangan sampai melewatkan 1 hari pun gitu. Kalau 1 hari kita melewatkan untuk mengerjakan skripsi, pasti besoknya kita jadi mikir gini, masih banyak kok waktunya. Kan skripsi itu nggak ada batas waktunya sebenarnya kan, nggak kayak mata kuliah yang lainnya. Jadi kayak mikir masih banyak waktu, kedepannya sih ngapain ngerjain hari ini, saya lagi galau, kayak lebih baik saya nonton drakor atau gimana. Pasti gitu kan anak muda. Jadi kita harus tahu mana yang penting gitu ya, yang harus diutamakan begitu. Nah, kita boleh nggak sih Kak melihat pop up book Kakak, gimana sih cara penggunaannya, terus apa aja sih pop up book yang Kakak buat ini, judulnya tentang apa, boleh nggak Kak? Oh ya, boleh. Nah tadi kan Kak Moa tanya judulnya tentang apa. Di sini saya memfokuskan satu judul saja Kak Moa. Jadi saya menulisnya kisah penciptaan, materi kisah penciptaan. Kok Kakak bisa milih dari banyaknya tema Kakak memilih kisah penciptaan? Ini yang menarik saya untuk mengambil tema kisah penciptaan ini karena masih banyak anak-anak yang kurang memahami urutan kisah penciptaan. Mungkin nggak cuma anak-anak, kadang-kadang seperti waktu saya praktek di lapangan, ternyata juga para pembina, para orang tua lainnya juga ada yang lupa ternyata urutan kisah penciptaan. Kalau Kak Moa sendiri gimana? Masih ingat nggak? Saya kemungkinan besar lupa, hanya 1-2 aja yang ingat. Nah benar, saya sendiri juga awalnya sebelum saya mengambil materi ini saya juga suka lupa. Apa sih kisah penciptaan pertama tentang apa sih? Kedua apa sih? Kadang lupa. Kalaupun ingat itu pun nggak berurutan gitu ya urutannya. Hanya yang dasar-dasarnya tapi Kak Moa setelah saya membuat media ini saya jadi ingat, oh ternyata hari pertama ini, kedua ini. Jadi itu manfaatnya bagi saya sendiri juga. Nah untuk temanya tadi kisah penciptaan, dan untuk medianya ada 2 yang saya buat. Yang pertama buku petunjuk. Ada buku apa sih isi buku petunjuknya? Nah isi buku petunjuknya ini berisi bagaimana buku panduan menggunakan media pop up book gitu ya. Jadi di sini berisikan petunjuk bagaimana menggunakan. Jadi pembina ataupun kakak-kakak yang akan mengajar biak nantinya jadi bisa tahu gimana cara menggunakan media pop up book. Di sini langsung saya tulis gimana cara menggunakannya begitu. Jadi sudah lengkap. Dan di sini juga kamu langsung ada materinya ternyata. Udah ada materinya ya? Benar. Jadi tidak digabungkan antara materi dengan gambar di pop up book. Jadi biar nggak terlihat kacau gitu kan. Dan pembinanya kan juga bisa tahu ada susunannya, terus ada isinya. Jadi nggak perlu nyari-nyari yang lain, kan langsung sesuai sama medianya. Jadi ini juga nggak harus pembina sih yang menggunakan, bisa juga pembina meminta anak-anak untuk membacakan materinya begitu kalau ingin membuat suasana lebih menarik begitu. Nah ini kurang lebih seperti ini ya untuk buku petunjuknya. Nah ini berisi materi-materinya sampai hari terakhir. Sangat gitu. lengkap ya, dengan gambarnya bahkan. Iya langsung gambar-gambarnya juga. Nah yang kedua ini Kak Moa. Oke. Ini yang kedua ini buku pop up booknya sendiri. Nah ini tidak digabungkan dengan materi karena pop up book sendiri kan buku bergambar, buku gambar timbul ya, buku gambar visual. Jadi ini gambarnya harus sendiri juga. Jadi ini juga lengkap sesuai dengan isi materinya juga penjelasannya. Jadi di sini anak-anak diminta untuk menyimak gambarnya saja. Jadi melalui gambar ternyata anak-anak bisa memahami materinya. Gitu. Jadi setiap saya validasi mulai dari ahli materi, ahli media, dan bahkan saya uji coba di lapangan, anak-anak ini benar-benar tertarik gitu melihat gambar-gambar. Dibandingkan hanya melihat di YouTube dan sebagainya ya Kak. Jadi mereka benar paham. Jadi mereka langsung menebak, oh hari pertama siang dan malam gitu. Terus selanjutnya begitu juga di hari kedua cakrawala. Ada apa sih, misalnya kita bertanya ada apa sih di hari kedua. Jadi mereka dengan melihat gambar air dan gambar awan, mereka sudah tahu apa diciptakan pada hari kedua. Begitupun seterusnya di hari ketiga, di hari keempat juga, di hari kelima juga seperti itu ya Kak. Nah misalnya saya menunjukkan pada hari kelima Tuhan menciptakan apa, jadi mereka bisa menebak langsung, misalnya hewan di air dan hewan di udara. Di udara apa saja, misalnya burung gitu. Jadi mereka bisa menebak lewat gambar. Jadi mereka nggak perlu kayak berpikir
tentang materinya dulu, tapi dengan melihat gambar mereka langsung bisa menebak apa yang diciptakan. Begitu Kak Mawar. Iya benar sih, kalau contohnya menggunakan media kayak gini kan anak-anak lebih paham, lebih mudah mengerti. Benar. Karena kalau hanya dibacakan, hanya menonton tuh anak-anak kadang nggak paham. Iya. Hanya apa sih, mereka harus berimajinasi Iya, sendiri iya. gitu kan Kak. Iya benar. Nah dari pop up book yang saya lihat ini kan bagus banget nih Kak. Pasti kan nggak lepas nih dari yang namanya budget ataupun biaya yang begitu banyak Iya, ya iya. Kak. Kok Kakak bisa sampai seniat ini sih mau apa membuat atau bahkan mencetak gambar dan juga membuat pop up book ini? Apa sih Kak? Oke, kalau untuk ini sendiri saya tidak pernah memikirkan berapa sih biaya yang akan saya keluarkan untuk media ini gitu, karena tadi didasarkan hobi saya juga dan juga motivasi saya untuk membuat media yang kreatif dan menarik untuk anak-anak, karena saya anggap ini anak-anak perlu gitu, bukan sekedar ikut kegiatan biak saja terus datang pulang, tetapi anak-anak perlu memahami materi yang diajarkan pada hari itu, begitu Kak. Jadi dengan media yang menarik dan kreatif, anak-anak pasti nggak sia-sia dong mengikuti benar. kegiatan bina iman anak ini kan. Pasti Ya. nanti bakal lebih nangkep materi yang dipelajari saat Benar. itu. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai skripsi nih Kak. Kan skripsi ini bukan merupakan hal yang mudah nih Kak. Iya. Banyak membutuhkan waktu, tenaga. Benar-benar. Apalagi Kakak harus menyeimbangkan dengan ini nih Kak. Iya. Nah, Kakak sendiri nih kira-kira ada nggak motivasi buat kaum muda atau teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi atau sekarang sedang menyusun skripsi bahkan belum menemukan skripsi apa judul-judul skripsinya, kira-kira ada nggak motivasi buat teman-teman? Intinya begini, sobat-sobat Wina dan kaum muda semuanya, skripsi itu nggak harus skripsi yang perfect gitu ya. Tapi menurut aku skripsi itu harus dikerjakan dan skripsi itu harus selesai. Itu 2 poin itu. Skripsi harus dikerjakan dan skripsi harus selesai. Nggak harus yang wow. Kalaupun wow, puji Tuhan gitu ya. Tapi itu tadi harus dikerjakan dan harus selesai. Itu pun sudah luar biasa ya Kak. Sangat luar Sudah biasa. luar biasa karena melalui perjuangan. Dan yang untuk motivasi untuk anak-anak muda, tentunya jangan menunda skripsian. 1 minggu kamu menunda skripsimu, 1 minggu juga kamu menunda kelulusanmu. Jadi kalau ada revisi, yuk langsung kerjakan gitu. Kalau suntuk misalnya di rumah, silakan kerjakan di perpustakaan atau nongkrong bareng teman, siapa tahu ada insting baru gitu Ya, kan. benar. Terus jangan pernah takut, intinya pede aja dulu gitu. Pede aja dulu. Karena sesudah sidang pun pasti ada revisi lagi ya. Iya. Jadi kita harus pede gitu. Dan pokoknya berjuang, semangat berjuang gitu. Nah, bagi sobat-sobat Wina ya, Ya. sungguh sangat bagus nih motivasi dari Kak Ellen. Ingat, 1 minggu saja kita menunda mengerjakan skripsi sama aja dengan 1 minggu kita menunda kelulusan kita. Nah, terima kasih kepada Kak Ellen dan juga teman-teman yang telah menonton podcast kita pada hari ini. Semoga motivasi yang disampaikan oleh Kak Ellen dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi sobat-sobat Wina yang sekarang sedang berada di bangku kuliah, terutama yang sedang mengerjakan skripsi. Semangat terus ya teman-teman. See you next time. Sampai jumpa bertemu di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.